Sebenarnya sudah banyak kiai-kiai NU yang protes, kenapa Banser jaga gereja lain. Sudah banyak kiai NU yang protes mengenai hal seperti ini, tapi tetap saja dilakukan oleh beberapa oknum Banser. Ini kan jadi tanda tanya juga buat kita, amplopnya seberapa besar sih emangnya? Damai di hati dan shalom untuk kita semua. Melihat cuplikan video ini sangat disayangkan sosok muslim ini yang merupakan juga salah satu komplotan atau sahabat dari Harry Pras sepertinya. Disayangkan sekali dari pernyataan anak muda ini sebagai penerus NKRI yang juga merupakan sosok yang penuh dengan kebencian kepada umat-umat non-muslim. Sangat disayangkan sekali anak-anak muda penerus bangsa seperti ini yang beraninya menyatakan dibayar berapakah. Jadi apakah kami non-muslim harus membayar kepada pihak keamanan agar kami juga bisa merasakan keamanan di negara tercinta Republik Indonesia ini? Sangat disayangkan jika demikian adanya. Marilah kita menghimbau kepada anak-anak muda Indonesia penerus bangsa, kiranya video dari anak muda mudi ini tidak ditiru, dan selengkapnya kita saksikan berikut ini. Lakuan pasukan nasi bungkus keras terhadap muslim tapi loyal terhadap kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Ini Allah yang ngomong ya, ini Allah. Dengan bangsatnya Harry Pras, dia memframing, dia membuat sebuah narasi seolah-olah publik itu menjawab begitu hinanya Nahdlatul Ulama. Memang segitu bajingannya Harry Pras ini. Dia membuat sebuah narasi yang dia sajikan kepada publik yang seolah-olah itu netizen akan berpikir negatif tentang NU. Dia begitu menghina Ansor Banser, memframing negatif ya. Dia seolah-olah itu membangun sebuah opini yang pada akhirnya itu orang awam, netizen, publik itu akan berpikir bahwa NU begitu bejatnya, NU begitu sesatnya. Itu yang dilakukan oleh Harry Pras. Harry Pras ini memang tujuannya apa ya? Ya tapi memang Harry Pras ini salah satu pintu kebangkitan Wahabi Salafi yang ada di Indonesia. Maka saya cuma menjelaskan ini, apapun yang digoreng sama Harry Pras itu bahaya loh. Bagaimana Polri, TNI mau melakukan cipta kondisi ketika ada kelompok-kelompok atau pelopor modelnya seperti Harry Pras. Kenapa nggak ditangkap saja? Saya lagi nggak enak badan, saya lagi sakit, makanya saya nggak puasa. Mudah-mudahan Polri, terus pemerintah, terus legislatif, jangan pura-pura budek deh, dan jangan pura-pura micek, ya. Jangan pura-pura budek, jangan pura-pura micek. Atur regulasinya. Ini ulama-ulama yang katanya ngaku sebagai ulama garis lurus, bahaya. Saking lurusnya semuanya ditabrak-tabrakin. Kita ingin membangun toleransi yang baik, menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, dihalang-halangi oleh kelompok-kelompok yang ya seperti itu. Nanti pada akhir ujungnya begini. Doktrin mereka itu pasif sekali. Masif, doktrinnya itu seperti ini nanti pada akhirnya. Santriku, engkau lebih percaya Undang-Undang Dasar 1945 atau lebih percaya sama Al-Quran? Lebih percaya mana kamu, Undang-Undang Dasar 45 atau lebih percaya dengan kebenaran Al-Quran? Ujung-ujungnya akan doktrinnya ke sana. Tapi mudah-mudahan saya bersyukur ini dengan kebangkitan Salafi Wahabi di Indonesia, ini pemerintah bisa ambil sikap, Polri, BNPT, Densus 88 bisa ambil sikap supaya apa? Ini regulasi harus cepat diatur. Ojo pura-pura picek, ojo pura-pura budek. Negara ini bahaya dengan terpaparnya paham-paham seperti itu. Ya. Jadi ini tolong menjadi perhatian publik ya tentang kebangkitan Salafi Wahabi ya. Ya kalau mau jadi apapun alirannya, apa salahnya sih ketika kita baik dengan semua agama? Jangan kamu pras jancuk kon niku pras.
Jangan ketika orang ini sedang melakukan, kita sebagai tuan rumah, kita mungkin kalau hitung-hitungan dianggap sebagai orang muslim mayoritas lah ya. Yang lain non muslim ini dianggap minoritas. Kita mestinya menjadi tuan rumah yang baik. Ya, coba Anda semuanya bisa bayangkan ketika bangsa ini yang majemuk ini dipegang oleh kelompok-kelompok yang anti agama, kepercayaan seperti yang mereka pahami, yang mereka yakini. Mau jadi apa bangsa ini? Indonesia harus berpisah, Kristen, Hindu, Buddha. Ini akan terkotak-kotak semua dan ini akan menjadi sebuah perpecahan. Persatuan sudah tidak ada lagi. Itulah bahayanya. Maka tetap, walaupun si Heri Pras dia goreng tentang patung Bunda Maria, dia menjelek-jelekkan Ansor Banser, memang kelakuan Heri Pras memang bangsat seperti itu. Bahaya kamu Heri Pras, celaka kamu. Gak lama lagi kamu celaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah ulama lurus ya begitu, kayak Heri Pras begitu. Jadi saya katakan bahwa Heri Pras itu adalah seorang ulama lurus, saking lurusnya itu semua ditabrak-tabrakin. Memang segitu bajingannya Heri Pras, masya Allah. Dia begitu menghina Ansor Banser, memframing negatif ya. Dia seolah-olah itu membangun sebuah opini yang pada akhirnya itu orang awam, netizen, publik itu akan berpikir bahwa NU begitu bejatnya, NU begitu sesatnya. Itu yang dilakukan oleh Heri Pras. Tasik kemarin itu berusaha untuk di-branding agar ada kirah kebangsaan tersebut itu, supaya yang tadinya Tasik ini dirusak citranya, marwahnya ini dirusak seolah-olah sebagai sebuah wilayah yang terpapar radikalisme. Disitulah momentum keakraban ya, kerukunan antar umat beragama itu dibangun. Maka sebagai bentuk partisipasi, ada sahabat Ansor Banser ini sedang memikul patung Bunda Maria. Memang luar biasa sahabat Ansor Banser itu, imannya sangat tebal sekali. Walaupun Ansor Banser dia memikul patung Bunda Maria, tetap sahabat Banser beliau seorang muslim, insya Allah juga sebagai Islam yang sejati. Cuman yang saya herankan itu kenapa sih digoreng-goreng sama si Pras. Heri Pras ini memang tujuannya apa ya? Ya tapi memang Heri Pras ini salah satu pintu kebangkitan Wahabi Salafi yang ada di Indonesia. Maka saya cuma menjelaskan ini, apapun yang digoreng sama Heri Pras itu bahaya loh. Bagaimana Polri, TNI mau melakukan cipta kondisi ketika ada kelompok-kelompok atau pelopor modelnya seperti Heri Pras. Kenapa nggak ditangkap saja? Atau kita yang tangkap aja Pak? Bagaimana? Bagaimana kalau kita yang tangkap? Kalau kita nangkap Heri Pras gampang. Nggak perlu nanti pakai hukum-hukuman. Apa kira-kira pakai rimba gimana kira-kira? Ditangkap, baru digojlok, manuke dikei remason sisan. Dan kebiasaan. Kayaknya ngerti meriang-meriang ini kok. Doktrin mereka itu pasif sekali. Masif. Doktrinnya itu seperti ini nanti pada akhirnya. Santriku, engkau lebih percaya Undang-Undang Dasar 1945 atau lebih percaya sama Al-Quran? Lebih percaya mana kamu, Undang-Undang Dasar 45 atau lebih percaya dengan kebenaran Al-Quran? Ujung-ujungnya akan doktrinnya ke sana. Tapi mudah-mudahan saya bersyukur ini dengan kebangkitan Salafi Wahabi di Indonesia, ini pemerintah bisa. Ada satu video yang sangat-sangat menggelitik saya. Itu ada anggota Banser yang turut andil di dalam kegiatan gereja. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita langsung simak seperti apa videonya agar kalian sama-sama tergelitik di sini bagaimana aksi mereka ini di dalam mengikuti acara-acara, upacara-upacara di luar agama Islam. Inilah kop Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Allah, kelakuan pasukan nasi bungkus keras terhadap muslim tapi loyal terhadap kafirin. Ramadan 1445 Hijriah. Baru-baru ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Ini Allah yang ngomong ya, ini Allah. Setelah dia melakukan banyak aktivitas dengan orang non-muslim, mijit-mijitin kaki biksu, terus jaga-jagain gereja, ngasih-ngasih tumpeng ke ulang tahun gereja, dan lain sebagainya, ini malah sekarang mikul-mikul patung Bunda Maria. Yang sekarang ini, mereka itu kenapa tingkahnya aneh-aneh?
Kenapa mereka tingkahnya seperti ini, jaga-jaga gereja? Karena mereka itu dipimpin oleh orang yang tidak soleh. Bukan cuma hobi jaga-jaga gereja seperti ini, gotong-gotong. Berita yang sebenarnya itu seperti ini. Dia begitu menghina Ansor Banser, memframing negatif ya. Dia seolah-olah itu membangun sebuah opini yang pada akhirnya itu orang awam, netizen, publik itu akan berpikir bahwa NU begitu bejatnya, NU begitu sesatnya. Itu yang dilakukan oleh Heri Pras. Berita yang sesungguhnya seperti ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit ya apa yang terjadi tentang Bunda Maria, patung Bunda Maria. Sedek, aja manis-manis. Saya bacakan sedikit tentang ada beberapa kawan-kawan sahabat Ansor Banser. Dia menggendong, membopong, mengangkat patung Bunda Maria. Sebelum itu saya tak minum susu dulu ya. Saya bukan ulama lurus, jadi waktunya puasa saya minum. Bismillah. Ya Allah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Minum susu kok anak kalimat dolimin. Ya. Terus menengok kira somplus. Kene iki kiai iki sak karep-karepe aku ta. Jadi begini. Ini informasi dari Jakarta CSW. Ada peristiwa yang mengharukan di saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, lalu dalam acara kirap kebangsaan merah putih di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada arak-arakan patung Bunda Maria dan salib. Kirap kemerdekaan kan memang berlangsung di seluruh Indonesia. Biasanya acara ini dihiasi banyak simbol-simbol budaya yang bercerminkan keberagaman Indonesia. Tapi yang dilakukan di Tasikmalaya masuk dalam kategori yang luar biasa. Kenapa? Karena Tasikmalaya sering dijuluki kota santri dan mayoritas penduduknya muslim. Dan ternyata di dalam arak-arakan kirap itu ditampilkan juga simbol-simbol agama Kristen. Ini menjadi penting mengingat sekarang ini kita sangat sering mendengar kasus-kasus diskriminasi terhadap umat Kristen. Termasuk juga di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya, tapi kirap kemerdekaan tahun ini seakan menghilangkan gambaran negatif itu. Kirap kemerdekaan Tasikmalaya ini memang keren. Arak-arakan patung Bunda Maria ini dilakukan oleh Gereja Paroki ST Yohanes Pembaptis Ciamis yang jadi salah satu peserta kirap. Patung itu diarak di sepanjang kota Tasikmalaya, mulai dari Jalan Yudanagara dan berakhir di Kompleks Olahraga Dahana. Dadaha. Hebatnya yang membawa tandu berisi patung Bunda Maria itu sejumlah pria yang mengenakan baju loreng yang menjadi seragam khas Banser Nahdlatul Ulama. Jadi patung Bunda Maria itu dibawa oleh pemuda muslim. Ngagumin gak sih? Dalam video berdurasi 2 menit yang diunggah Paroki Ciamis, selain patung Bunda Maria ada juga flyer berisikan gambar Bunda Maria dan bayi Yesus. Para peserta terlihat mengenakan jubah Katolik dengan ikat pita bendera merah putih di kepala. Juga ada salah satu peserta yang membawa dupa sebagai representasi keberagaman budaya Indonesia. Masyarakat yang berjejer di pinggir jalan pun menyambut dengan antusias patung Bunda Maria. Acara yang diselenggarakan oleh jajaran TNI dan Polri ini diikuti berbagai elemen masyarakat. Berbagai daerah mengirimkan kontingen, masing-masing kontingen Ciamis misalnya membawa kreasi wayang landung atau wayang berukuran raksasa. Kontingen Garut membawa seni dedombaan. Tapi yang paling menarik tentu saja patung Bunda Maria dan salib. Apa yang terjadi di Tasikmalaya ini pantas menjadi teladan, tapi juga menjadi penting karena karakter kota Tasikmalaya itu mandi sendiri ya. Tasikmalaya kan dikenal sebagai sebuah kota yang memiliki banyak sisi menarik, juga dikenal sebagai kota santri. Karena di kota ini tersebar banyak pondok pesantren. Kota ini juga merupakan pusat pendidikan ketiga terbesar di Jawa Barat setelah Bandung dan Bogor. Ada sekitar 30 universitas, akademi, dan sekolah tinggi di kota kecil ini. Meskipun sejumlah penduduknya hanya sekitar 731.000 orang.
Di sana juga sering diadakan berbagai macam festival berskala nasional maupun internasional. Misalnya saja NIM ada Tasik Festival, TAFES ya. Tasik Open 2010 dalam bidang olahraga tingkat nasional. Festival kuliner Tasikmalaya Cave and Culture Festival dan festival-festival lainnya yang rutin diadakan setiap tahun di kota ini. Ada banyak artis terkemuka yang datang dari kota ini seperti Rhoma Irama, Ica Tresnawati, Fetty Vera, Caca Andika, Evita Mala, Indra Bruggman, dan lain-lain. Jadi di satu sisi Tasikmalaya memiliki karakter kota yang religius, kreatif, dan menghargai keberagaman. Tapi di sisi lain, di kota ini juga terdapat akar radikalisme. Misalnya saja di kota ini dulu terdapat akar gerakan Darul Islam yang memperjuangkan terbentuknya negara Islam di Indonesia. DI atau TII bahkan mengembangkan aksi bersenjata untuk memisahkan diri dari NKRI. Di tahun 1950, aksi mereka dilumpuhkan pada tahun 1959 dan di era Orde Baru mereka sama sekali nggak terdengar kegiatannya. Tapi sejak reformasi, kelompok-kelompok yang masih membawa semangat DI kembali berkembang. Bahkan dalam beberapa kasus ada sejumlah teroris yang tertangkap di Tasikmalaya. Kelompok-kelompok radikal ini memang menjadi salah satu persoalan di Tasikmalaya. Mereka terlibat dalam gerakan untuk menekan dan menindas umat minoritas seperti umat Kristen dan juga Ahmadiyah. Bahkan ada kasus pembakaran gereja dan konflik antara umat Kristen dan Islam di desa Cikawung Gading. Juga ada penyerangan terhadap pesantren Islam Al-Idrisiyah yang dianggap sebagai aliran sesat. Gerakan kaum radikal itu juga bersifat politik secara aktif. Kelompok-kelompok radikal ini berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh dan pemimpin daerah agar mendukung lahirnya perda-perda syariah. Mereka berusaha mendorong lahirnya peraturan gubernur atau peraturan bupati tentang pelanggaran kegiatan keagamaan kaum minoritas. Untuk menarik simpati dari masyarakat, kiai dan kalangan pesantren mereka juga secara aktif menjalankan gerakan-gerakan terhadap sejumlah tempat hiburan dan razia minuman keras. Padahal polisi bukan ya. Tapi masyarakat di sana nggak tinggal diam. Masyarakat Tasik secara tegas berusaha melawan radikalisme ini. Misalnya saja waktu ketika Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia tahun 2020. Kelompok-kelompok masyarakat Tasik menolak kehadirannya di Tasik. Masyarakat yang tergabung dalam aliansi warga Tasikmalaya bahkan melakukan unjuk rasa yang cukup besar. Mereka menyatakan menolak semua bentuk radikalisme dan intoleransi yang menjadi penyebab perpecahan bangsa. Salah satu kelompok nasionalis yang aktif melawan radikalisme di Tasikmalaya yaitu Gus Arya adalah Nahdlatul Ulama. Yang paling aktif adalah kelompok-kelompok muda NU yang ada seperti Gerakan Pemuda Ansor, Garda Bangsa dan PMII. Tanpa segan-segan kelompok muda NU menghadang gerakan radikal baik dalam pemahaman keislaman maupun aksi massa. Tapi sampai saat ini tidak pernah menjadi bentrokan fisik antara kelompok muda NU dengan kelompok Islam radikal. Perlawanan ini menjadi menguat karena mereka juga mendapat dukungan dari pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya. Misalnya, pemerintah melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM melakukan sosialisasi radikalisme dan terorisme. Wali Kota Tasikmalaya juga aktif melakukan kegiatan pencerahan terhadap masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bahkan memberikan penghargaan kepada Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf atas supaya maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kaum radikal di sana. Jadi intinya begini. Tasik kemarin itu berusaha untuk di-branding agar ada kirah kebangsaan tersebut itu supaya yang tadinya Tasik ini dirusak citranya, marwahnya ini dirusak seolah-olah sebagai sebuah wilayah yang terpapar radikalisme. Disitulah momentum keakraban ya, kerukunan antar umat beragama itu dibangun. Maka sebagai bentuk partisipasi ada sahabat Ansor Banser ini sedang memikul patung Bunda Maria. Memang luar biasa sahabat Ansor Banser itu imannya sangat tebal sekali. Walaupun Ansor Banser dia memikul patung Bunda Maria, tetap sahabat Banser beliau seorang muslim, insya Allah juga sebagai Islam yang sejati. Cuman yang saya herankan itu kenapa sih digoreng-goreng sama si Pras. Heri Pras ini memang tujuannya apa ya?
Ya tapi memang Heri Pras ini salah satu pintu kebangkitan Wahabi Salafi yang ada di Indonesia. Maka saya cuma menjelaskan ini, apapun yang digoreng sama Heri Pras itu bahaya loh. Bagaimana Polri, TNI mau melakukan cipta kondisi ketika ada kelompok-kelompok atau pelopor modelnya seperti Heri Pras. Kenapa nggak ditangkap saja? Atau kita yang tangkap aja Pak? Bagaimana? Bagaimana kalau kita yang tangkap? Kalau kita nangkap Heri Pras gampang. Nggak perlu nanti pakai hukum-hukuman. Apa kira-kira pakai rimba gimana kira-kira? Ditangkap baru digojlok manuke dikei remason sisan. Gen kebiasaan. Kene nganti meriang-meriang ini kok. Emosi. Aku rasa rodok suruh aku lagi loro, guys. Aku lagi meriang. Sing poso, nek sing ora poso ya aja poso ya. Aku lagi ra poso soalnya. Sorry ya. Saya lagi nggak enak badan, saya lagi sakit, makanya saya nggak puasa dulu. Udah, itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Polri, terus pemerintah, terus legislatif, jangan pura-pura budek deh, dan jangan pura-pura micek, ya. Jangan pura-pura budek, jangan pura-pura micek. Atur regulasinya. Ini ulama-ulama yang katanya ngaku sebagai ulama garis lurus bahaya. Saking lurusnya semuanya ditabrak-tabrakin. Kita ingin membangun toleransi yang baik, menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, dihalang-halangi oleh kelompok-kelompok yang ya seperti itu. Nanti pada akhir ujungnya begini. Doktrin mereka itu pasif sekali. Masif. Doktrinnya itu seperti ini nanti pada akhirnya. Santriku, engkau lebih percaya Undang-Undang Dasar 1945 atau lebih percaya sama Al-Quran? Lebih percaya mana kamu Undang-Undang Dasar 45 atau lebih percaya dengan kebenaran Al-Quran? Ujung-ujungnya akan doktrinnya ke sana. Tapi mudah-mudahan saya bersyukur ini dengan kebangkitan Salafi Wahabi di Indonesia, ini pemerintah bisa ambil sikap, Polri, BNPT, Densus 88 bisa ambil sikap supaya apa? Ini regulasi harus cepat diatur. Ojo pura-pura picek. Ojo pura-pura budek. Negara ini bahaya dengan terpaparnya paham-paham seperti itu. Ya. Jadi ini tolong menjadi perhatian publik ya tentang kebangkitan Salafi Wahabi ya. Ya kalau mau jadi apapun alirannya, apa salahnya sih ketika kita baik dengan semua agama? Jangan kamu pras jancuk kon niku pras. Jangan ketika orang ini sedang melakukan, kita sebagai tuan rumah, kita mungkin kalau hitung-hitungan dianggap sebagai orang muslim mayoritas lah ya. Yang lain non muslim ini dianggap minoritas. Kita mestinya menjadi tuan rumah yang baik. Ya, coba Anda semuanya bisa bayangkan ketika bangsa ini yang majemuk ini dipegang oleh kelompok-kelompok yang anti agama, kepercayaan seperti yang mereka pahami, yang mereka yakini. Mau jadi apa bangsa ini? Indonesia harus berpisah, Kristen, Hindu, Buddha. Ini akan terkotak-kotak semua dan ini akan menjadi sebuah perpecahan. Persatuan sudah tidak ada lagi. Itulah bahayanya. Maka tetap, walaupun si Heri Pras dia goreng tentang patung Bunda Maria, dia menjelek-jelekkan Ansor Banser, memang kelakuan Heri Pras memang bangsat seperti itu. Bahaya kamu Heri Pras, celaka kamu. Gak lama lagi kamu celaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ini informasi dari Jakarta CSW. Ada peristiwa yang mengharukan di saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, lalu dalam acara kirap kebangsaan merah putih di Tasikmalaya, Jawa Barat, ada arak-arakan patung Bunda Maria dan salib. Kirap kemerdekaan kan memang berlangsung di seluruh Indonesia. Biasanya acara ini dihiasi banyak simbol-simbol budaya yang bercerminkan keberagaman Indonesia. Tapi yang dilakukan di Tasikmalaya masuk dalam kategori yang luar biasa. Kenapa? Karena Tasikmalaya sering dijuluki kota santri dan mayoritas penduduknya muslim. Dan ternyata di dalam arak-arakan kirap itu ditampilkan juga simbol-simbol agama Kristen. Ini menjadi penting mengingat sekarang ini kita sangat sering mendengar kasus-kasus diskriminasi terhadap umat Kristen. Termasuk juga di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya, tapi kirap kemerdekaan tahun ini seakan menghilangkan gambaran negatif itu.
Kirap kemerdekaan Tasikmalaya ini memang keren. Arak-arakan patung Bunda Maria ini dilakukan oleh Gereja Paroki ST Yohanes Pembaptis Ciamis yang jadi salah satu peserta kirap. Patung itu diarak di sepanjang kota Tasikmalaya, mulai dari Jalan Yuda Nagara dan berakhir di Kompleks Olahraga Dahana. Dadaha. Hebatnya yang membawa tandu berisi patung Bunda Maria itu sejumlah pria yang mengenakan baju loreng yang menjadi seragam khas Banser Nahdlatul Ulama. Jadi patung Bunda Maria itu dibawa oleh pemuda muslim. Ngagumin nggak sih dalam video berdurasi 2 menit yang diunggah Paroki Ciamis? Selain patung Bunda Maria ada juga flyer berisikan gambar Bunda Maria dan bayi Yesus. Para peserta terlihat mengenakan jubah Katolik dengan ikat pita bendera merah putih di kepala. Juga ada salah satu peserta yang membawa dupa sebagai representasi keberagaman budaya Indonesia. Masyarakat yang berjejer di pinggir jalan pun menyambut dengan antusias patung Bunda Maria. Acara yang diselenggarakan oleh jajaran TNI dan Polri ini diikuti berbagai elemen masyarakat. Berbagai daerah mengirimkan kontingen, masing-masing kontingen Ciamis misalnya membawa kreasi wayang landung atau wayang berukuran raksasa. Kontingen Garut membawa seni dedombaan. Tapi yang paling menarik tentu saja patung Bunda Maria dan salib. Apa yang terjadi di Tasikmalaya ini pantas menjadi teladan. Tapi juga menjadi penting karena karakter kota Tasikmalaya itu mandi sendiri ya. Tasikmalaya kan dikenal sebagai sebuah kota yang memiliki banyak sisi menarik, juga dikenal sebagai kota santri. Karena di kota ini tersebar banyak pondok pesantren, kota ini juga merupakan pusat pendidikan ketiga terbesar di Jawa Barat setelah Bandung dan Bogor. Ada sekitar 30 universitas, akademi, dan sekolah tinggi di kota kecil ini. Meskipun jumlah penduduknya hanya sekitar 731.000 orang. Di sana juga sering diadakan berbagai macam festival berskala nasional maupun internasional. Misalnya saja NIM ada Tasik Festival, TAFES ya. Tasik Open 2010 dalam bidang olahraga tingkat nasional. Festival kuliner Tasikmalaya Cave and Culture Festival, dan festival-festival lainnya yang rutin diadakan setiap tahun di kota ini. Ada banyak artis terkemuka yang datang dari kota ini seperti Rhoma Irama, Ica Tresnawati, Fetty Vera, Caca Andika, Evita Mala, Indra Bruggman, dan lain-lain. Jadi di satu sisi, Tasikmalaya memiliki karakter kota yang religius, kreatif, dan menghargai keberagaman. Tapi di sisi lain, di kota ini juga terdapat akar radikalisme. Misalnya saja di kota ini dulu terdapat akar gerakan Darul Islam yang memperjuangkan terbentuknya negara Islam di Indonesia. DI atau TII bahkan mengembangkan aksi bersenjata untuk memisahkan diri dari NKRI. Di tahun 1950, aksi mereka dilumpuhkan pada tahun 1959, dan di era Orde Baru mereka sama sekali nggak terdengar kegiatannya. Tapi sejak reformasi, kelompok-kelompok yang masih membawa semangat DI kembali berkembang. Bahkan dalam beberapa kasus ada sejumlah teroris yang tertangkap di Tasikmalaya. Kelompok-kelompok radikal ini memang menjadi salah satu persoalan di Tasikmalaya. Mereka terlibat dalam gerakan untuk menekan dan menindas umat minoritas seperti umat Kristen dan juga Ahmadiyah. Bahkan ada kasus pembakaran gereja dan konflik antara umat Kristen dan Islam di desa Cikawung Gading. Juga ada penyerangan terhadap pesantren Islam Al-Idrisiyah yang dianggap sebagai aliran sesat. Gerakan kaum radikal itu juga bersifat politik secara aktif. Kelompok-kelompok radikal ini berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh dan pemimpin daerah agar mendukung lahirnya perda-perda syariah. Mereka berusaha mendorong lahirnya peraturan gubernur atau peraturan bupati tentang pelanggaran kegiatan keagamaan komunitas. Untuk menarik simpati dari masyarakat, kiai dan kalangan pesantren mereka juga secara aktif menjalankan gerakan-gerakan terhadap sejumlah tempat hiburan dan razia minuman keras. Padahal polisi bukan ya. Tapi masyarakat di sana nggak tinggal diam. Masyarakat Tasik secara tegas berusaha melawan radikalisme ini. Misalnya saja waktu ketika Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia tahun 2020. Kelompok-kelompok masyarakat Tasik menolak kehadirannya di Tasik. Masyarakat yang tergabung dalam aliansi warga Tasikmalaya bahkan melakukan unjuk rasa yang cukup besar. Mereka menyatakan menolak semua bentuk radikalisme dan intoleransi yang menjadi penyebab perpecahan bangsa. Salah satu kelompok nasionalis yang aktif melawan radikalisme di Tasikmalaya, yaitu Gus Arya, adalah Nahdlatul Ulama. Yang paling aktif adalah kelompok-kelompok muda NU yang ada seperti Gerakan Pemuda Ansor, Garda Bangsa, dan PMII. Tanpa segan-segan kelompok muda NU menghadang gerakan radikal baik dalam pemahaman keislaman maupun aksi massa. Tapi sampai saat ini tidak pernah menjadi bentrokan fisik antara kelompok muda NU dengan kelompok Islam radikal. Perlawanan ini menjadi menguat karena mereka juga mendapat dukungan dari pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya. Misalnya, pemerintah melalui Forum Waspada Dini Masyarakat FKDM melakukan sosialisasi radikalisme dan terorisme. Wali Kota Tasikmalaya juga aktif melakukan kegiatan pencerahan terhadap masyarakat.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bukan memberi penghargaan bahkan memberikan penghargaan kepada Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf atas upaya maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kaum radikal di sana. Jadi intinya begini. Tasik kemarin itu berusaha untuk di-branding agar ada kirah kebangsaan tersebut itu, supaya yang tadinya Tasik ini dirusak citranya, marwahnya ini dirusak seolah-olah sebagai sebuah wilayah yang terpapar radikalisme. Disitulah momentum keakraban ya, kerukunan antar umat beragama itu dibangun. Maka sebagai bentuk partisipasi, ada sahabat Ansor Banser ini sedang memikul patung Bunda Maria. Memang luar biasa sahabat Ansor Banser itu, imannya sangat tebal sekali. Walaupun Ansor Banser dia memikul patung Bunda Maria, tetap sahabat Banser beliau seorang muslim, insya Allah juga sebagai Islam yang sejati. Cuman yang saya herankan itu kenapa sih digoreng-goreng sama si Pras. Heri Pras ini memang tujuannya apa ya? Ya tapi memang Heri Pras ini salah satu pintu kebangkitan Wahabi Salafi yang ada di Indonesia. Maka saya cuma menjelaskan ini, apapun yang digoreng sama Heri Pras itu bahaya. Bagaimana Polri, TNI mau melakukan cipta kondisi ketika ada kelompok-kelompok atau pelopor modelnya seperti Heri Pras. Kenapa nggak ditangkap saja? Atau kita yang tangkap aja Pak? Bagaimana? Bagaimana kalau kita yang tangkap? Kalau kita nangkap Heri Pras gampang. Nggak perlu nanti pakai hukum-hukuman. Apa kira-kira pakai rimba gimana kira-kira? Ditangkap, baru digojlok, manuke dikiremason sisan. Dan kebiasaan. Kayaknya ngatin beriang-beriang ini kok. Emosi. Aku rasa aku lagi loro guys. Aku lagi beriang. Sing poso-poso, nek sing ora poso ya poso ya. Aku lagi ra poso soalnya. Sorry ya. Saya lagi nggak enak badan, saya lagi sakit, makanya saya nggak puasa. Udah, itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Polri, terus pemerintah, terus legislatif, jangan pura-pura budek deh, dan jangan pura-pura micek, ya. Jangan pura-pura budek, jangan pura-pura micek. Atur regulasinya. Ini ulama-ulama yang katanya ngaku sebagai ulama garis lurus, bahaya. Saking lurusnya semuanya ditabrak-tabrakin. Kita ingin membangun toleransi yang baik, menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, dihalang-halangi oleh kelompok-kelompok yang ya seperti itu. Nanti pada akhir ujungnya begini. Doktrin mereka itu pasif sekali. Masif. Doktrinnya itu seperti ini nanti pada akhirnya. Santriku, engkau lebih percaya Undang-Undang Dasar 1945 atau lebih percaya sama Al-Quran? Lebih percaya mana kamu, Undang-Undang Dasar 45 atau lebih percaya dengan kebenaran Al-Quran? Ujung-ujungnya akan doktrinnya ke sana. Tapi mudah-mudahan saya bersyukur ini dengan kebangkitan Salafi Wahabi di Indonesia, ini pemerintah bisa ambil sikap, Polri, BNPT, Densus 88 bisa ambil sikap supaya apa? Ini regulasi harus cepat diatur. Ojo pura-pura picek, ojo pura-pura budek. Negara ini bahaya dengan terpaparnya paham-paham seperti itu. Ya. Jadi ini tolong menjadi perhatian publik ya tentang kebangkitan Salafi Wahabi ya. Ya kalau mau jadi, apapun alirannya, apa salahnya sih ketika kita baik dengan semua agama? Jangan kamu pras, jancuk kok niku pras. Jangan ketika orang ini sedang melakukan, kita sebagai tuan rumah, kita mungkin kalau hitung-hitungan dianggap sebagai orang muslim mayoritas lah ya. Yang lain non muslim ini dianggap minoritas. Kita mestinya menjadi tuan rumah yang baik. Ya, coba Anda semuanya bisa bayangkan, ketika bangsa ini yang majemuk ini dipegang oleh kelompok-kelompok yang anti agama, kepercayaan seperti yang mereka pahami, yang mereka yakini. Mau jadi apa bangsa ini? Indonesia harus berpisah, Kristen, Hindu, Buddha. Ini akan terkotak-kotak semua dan Ini akan menjadi sebuah perpecahan. Persatuan sudah tidak ada lagi. Itulah bahayanya. Maka tetap, walaupun si Heri Pras dia goreng tentang patung Bunda Maria, dia menjelek-jelekkan Ansor Banser, memang kelakuan Heri Pras memang bangsat seperti itu. Bahaya kamu Heri Pras. Celaka kamu. Gak lama lagi kamu celaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah video yang telah kita saksikan bersama-sama. Kiranya video ini boleh bermanfaat bagi orang-orang yang berkenan. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan jika berkenan boleh di-share, dibagikan kepada orang-orang yang berkenan untuk menyaksikan atau menyimak video ini. Tuhan Yesus membalaskan segala kebaikan bagi kita semua dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.